Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 22 Juni 2025, pelajaran yang ke-13 di triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Nabi yang Enggan. Kisah Yunus. Lihat di Yunus 1-4, meskipun singkat, memberikan dampak yang cukup besar. Banyak orang percaya telah menemukan refleksi diri mereka dalam Nabi yang enggan ini. Cerita ini juga mengandung nuansa luar biasa dari peristiwa masa depan. Bacalah Matius 12 ayat 38-42. Bagian mana dari kisah Yunus yang dirujuk Yesus saat dia berbicara kepada para ahli Taurat dan orang Farisi? Pelajaran apakah tentang penghakiman yang ditemukan dalam pernyataannya? Saya baca dalam Matius 12 ayat 38-42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Nineve akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Nineve itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Yesus menyatakan bahwa dia lebih besar dari Yunus. Dia tahu bahwa datang ke dunia ini berarti salib, dan dia tetap datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Yunus menghabiskan 3 hari di dalam ikan besar karena dosa-dosanya sendiri. Yesus menghabiskan 3 hari di dalam kubur karena dosa-dosa kita. Itulah yang diperlukan untuk menyelamatkan yang terhilang. Sekarang ini kita mengenal Yunus sebagai nabi yang enggan, tidak mau pergi ke Nineve. Dari sudut pandang manusia, mudah dipahami. Orang Asyur menjalankan rezim yang brutal. Lukisan Asyur penuh dengan adegan kekejaman yang tidak biasa. Orang-orang yang ditaklukkan dibunuh dengan metode paling kejam yang bisa dibayangkan. Siapa yang mau menghadapi kemungkinan memberitakan pertobatan di ibu kota mereka? Ada momen penting dalam cerita ini yang mungkin mengarah pada pergerakan umat sisa akhir zaman. Ketika Yunus ditanya siapa dia menjawab, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Sebab pernyataan yang mirip dengan pekabaran malaikat pertama. Yunus 1 ayat 9, Wahyu 14 ayat 7. Memang penekanannya pada Tuhan sebagai satu-satunya yang telah menjadikan lautan dan daratan tentu saja menunjuk kepadanya sebagai sang pencipta. Fakta ini menjadi dasar mengapa kita harus menyembah Dia, dan penyembahan adalah inti dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pada saat yang sama, kita juga dituduh mengkhotbahkan pesan yang berpotensi tidak populer di Babel spiritual, untuk mengatakan keluarlah daripadanya umatku, adalah untuk memberitahu dunia bahwa mereka harus bertobat. Sebuah pekabaran yang hampir selalu memancing tanggapan negatif dari banyak orang, bahkan ketika disampaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Siapa di antara kita ketika bersaksi yang tidak menerima tanggapan negatif atau bahkan bermusuhan? Itu hanya sejalan dengan pekerjaan. Berapa banyak Yunus yang Anda temukan dalam diri Anda? Bagaimanakah Anda bisa bergerak melampaui sikap yang salah ini? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 22 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.